Di kota kecil yang sunyi, Fitrah hidup berdua dengan ibunya. Sejak remaja, dia sudah jadi tulang punggung keluarga. Siang bekerja di pabrik kayu, malam nongkrong dengan teman, menenggak minuman keras yang perlahan meracuni hidupnya. Meski lelah dan ditegur bosnya Fitrah, tetap tak peduli. Ibunya menasihati, tapi semua hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Hingga suatu hari, tubuhnya mulai memberi peringatan. Tapi Fitrah tak sadar dia pikir hanya lelah biasa. Tanpa tahu, dia sedang diseret perlahan ke dalam jurang paling gelap dalam hidupnya. Sebelum kita lanjut ke kisah penuh haru ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Doa terbaik untuk kalian yang sudah subscribe, semoga hidup kalian dipenuhi kebaikan, dilapangkan rezekinya, dan selalu dikelilingi orang-orang yang tulus menyayangi. Yuk kita mulai kisah luar biasa ini. Fitrah seorang remaja tangguh yang tinggal bersama ibunya di sebuah rumah tua peninggalan ayahnya di pinggiran kota. Sejak lulus sekolah, Fitrah bekerja keras di sebuah pabrik tukang kayu. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama sang ibu yang sudah renta. Setiap hari Fitrah bangun pagi, bekerja mengangkat dan mengolah kayu. Namun, ketika malam tiba, kehidupan Fitrah berubah. Ia terjerumus ke dunia malam nongkrong bersama teman-teman, tertawa di bawah lampu jalanan sambil menenggak minuman keras. Tak jarang, ia pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Ibunya seorang wanita sabar dan penuh kasih, berkali-kali menasihatinya. Namun Fitrah hanya diam, mengangguk, lalu pergi lagi. Ia merasa kuat, merasa hidup masih panjang. Meski sering begadang, Fitrah tetap memaksa tubuhnya bekerja. Tapi pekerjaan sebagai tukang kayu membutuhkan tenaga dan konsentrasi. Ia mulai mengantuk di tempat kerja. Sesekali ditegur oleh pemilik pabrik, tapi bosnya memaklumi, menganggap itu bagian dari masa remaja. Sampai suatu hari, Fitrah merasakan keanehan dalam dirinya. Ia sering merasa pusing, dadanya sesak, jantungnya berdetak tak menentu, dan pikirannya kacau. Tapi ia masih belum menyadari, mengira hanya masuk angin atau kelelahan. Awalnya, Fitrah tak terlalu ambil pusing saat tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda keanehan. Ia mengira itu cuma karena kelelahan. Ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, pagi bekerja di pabrik kayu, malam nongkrong bersama teman-temannya. Rokok, tawa keras, dan minuman keras sudah seperti rutinitas wajib. Dia merasa hidupnya bebas. Meski ibunya sudah berkali-kali menangis dan menasihatinya agar berhenti dari gaya hidup seperti itu. Namun suatu malam, saat sedang duduk di emperan warung bersama teman-temannya, tertawa-tawa sambil meminum arak oplosan, Fitrah tiba-tiba merasa pusing. Dunia seolah berputar. Suara teman-temannya mulai terdengar jauh, seperti menggema dalam gua. Jantungnya berdebar kencang tanpa sebab. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Tapi dia tetap memaksa tertawa. Dia takut terlihat lemah. Dia takut ditanya macam-macam. Jadi dia pura-pura tidak terjadi apa-apa. "Bro, lo pucat banget," kata salah satu temannya. Fitrah hanya tersenyum. Kurang tidur aja, gak apa-apa." Malam itu, dia pulang dengan langkah gontai. Sesampainya di rumah, ibunya yang selalu menunggunya di ruang tengah langsung menghampirinya. "Kamu kenapa, nak? Mukamu pucat begitu." Fitrah menggeleng pelan. "Gak apa-apa Bu, capek aja." Namun sebenarnya, dalam dadanya mulai timbul rasa sesak yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ia berbaring, berharap tidur akan mengembalikan semuanya seperti semula. Tapi malam itu, tidurnya tidak nyenyak. Ia berkeringat, mimpi buruk menghantuinya. Dan ketika pagi datang, tubuhnya terasa berat, tapi ia tetap berangkat kerja. Di tempat kerja, ia mencoba bekerja seperti biasa, tapi matanya berat, tubuhnya gemetar halus, dan pikirannya kosong. Berkali-kali, ia salah mengukur kayu, bahkan hampir melukai tangannya sendiri karena kehilangan fokus saat mengoperasikan mesin potong. Bosnya hanya menatap dari kejauhan. "Fitrah lagi kecapean? Mungkin," gumamnya. Hari-hari berikutnya, gejala itu makin terasa. Terkadang ia merasa seolah tak bisa bernapas. Saat makan, dadanya terasa penuh dan sesak. Ia berpikir itu mungkin mah atau kecapean biasa. Ia tetap nongkrong di malam hari,
masih menenggak minuman keras, masih tertawa-tawa dengan teman-temannya, seolah menutupi sesuatu yang sebenarnya sedang bergolak di dalam dirinya. Namun jauh di lubuk hati, Fitrah mulai takut. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Pikirnya suatu malam, saat ia duduk sendirian di kamarnya. Ia tak mau terlihat lemah di depan orang lain. Tapi rasa cemas, sesak, dan pusing itu datang semakin sering. Ia mulai merasa asing dengan tubuhnya sendiri. Tapi karena belum pernah mengalami hal semacam itu, dan tak tahu harus bicara dengan siapa, ia memilih untuk diam. Ia menelan semuanya sendiri, berharap ini hanya fase yang akan segera berlalu. Yang tidak dia tahu, itu bukan fase. Itu adalah awal dari pertempuran panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi hari, Fitrah berdiri di depan pabrik kayu. Matanya sayu, wajahnya pucat, tapi ia tetap masuk kerja. Hari demi hari, tubuh Fitrah mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Pusing, jantung berdebar, napas tersengal. Tapi dia anggap semua itu biasa. Mungkin cuma kurang tidur, batinnya. Tapi kenyataannya jauh lebih parah. Teman-temannya sempat khawatir, tapi Fitrah hanya tersenyum. Ia tetap bekerja, tetap memaksa diri, seolah kuat. Padahal di dalam tubuhnya, badai mulai mengamuk. Dan hari itu, badai itu akhirnya pecah. Tubuhnya tumbang. Napasnya terengah, matanya kosong, pingsan di tengah kerja. Dunia gelap dan tak ada lagi yang bisa ia lawan. Fitrah dilarikan ke puskesmas terdekat. Tubuhnya dingin, keringat mengucur deras. Ia sadar, tapi tak tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya. Dadanya sesak, napas pendek, tapi dokter hanya berkata, mungkin kurang darah. Malam tiba, tapi mata Fitrah tak bisa terpejam. Napasnya berat, pikirannya kacau. Seolah-olah maut sedang mendekat. Ia mencoba memejamkan mata, tapi setiap kali ia tertidur, dadanya seperti dicekik. Bu, aku takut, aku nggak tahu kenapa. Tapi aku merasa mau mati. Ibu mana yang sanggup melihat anaknya tersiksa begitu? Tapi semua yang mereka temui tak benar-benar mengerti apa yang sedang dialami Fitrah. Mungkin kurang darah aja, Bu. Nanti juga baik kan? Padahal ini bukan sekadar soal darah. Ini tentang hati yang remuk, pikiran yang porak-poranda, dan tubuh yang memberi alarm darurat. Tapi tak ada yang tahu bahwa Fitrah sedang diserang penyakit yang tak terlihat. 3 hari tanpa tidur, pikiran mengembara ke tempat-tempat paling gelap. Ia mulai takut pada orang, takut pada suara, takut pada cahaya, dan yang paling menakutkan, takut pada pikirannya sendiri. Puskesmas tak memberi jawaban. Fitrah dibawa pulang. Tapi di rumah, rasa sakit itu justru semakin menggila. Setiap malam, pikirannya berlari liar, nafasnya berat, dadanya seolah diremas, dan ketakutan datang tanpa sebab. Kenapa aku kayak gini? Apa aku akan mati? Apa ada yang salah sama jantungku? Atau otakku? Aku takut. Setiap sentuhan membuatnya gelisah. Setiap suara terasa mengganggu. Setiap makan langsung dimuntahkan. Bu, aku nggak bisa makan. Aku takut aku mati. Ibunya mulai mencari jalan lain. Orang pintar, doa-doa, ritual malam, tapi keajaiban tak kunjung datang. Sakit Fitrah bukan karena hal gaib, tapi dari dalam pikirannya sendiri. Tubuhnya hidup, tapi jiwanya seperti ditelan kabut. Dunia terasa asing, dirinya pun tak dikenali. Ia duduk berjam-jam, hanya untuk menenangkan napas dan menahan takut yang tak tahu arah. Ibunya panik, membawa berobat ke praktik terdekat. Namun semua sia-sia. Tak ada jawaban pasti. Setiap malam Fitrah duduk di pojok kamar, menangis, ketakutan, napasnya tersengal. Ia merasa seperti akan mati. Tapi dokter selalu bilang, ia baik-baik saja. Tapi di tengah keputusasaan, sang ibu tak pernah menyerah. Kalau kamu belum bisa sholat, nak, cukup berdoa dalam hati, minta kekuatan pada Allah. Dia tidak akan meninggalkanmu. Malam itu, Fitrah menangis dan mencoba berdoa dalam hati. Meski terasa berat, ia mulai melatih pernapasan, menenangkan pikirannya sedikit demi sedikit. Berbulan-bulan, ia bertahan. Hingga suatu hari, ia memberanikan diri membuka ponsel dan mencari tahu tentang gejala yang ia alami.
Rasa penasaran bercampur takut. Beberapa informasi justru memperparah kecemasannya. Namun, tak sengaja ia menemukan channel YouTube milik Erik Wibowo. Ia melihat ada ratusan orang yang memiliki gejala yang sama dan mereka sembuh. Jadi, ini namanya anxiety? Ini penyakit? Aku nggak gila, aku nggak sendirian. Bu, aku ngerti sekarang. Aku cuma butuh waktu, tapi tolong bantu aku bertahan melewatinya. Dan dari titik itulah, Fitrah mulai bertahan. Mencoba mengatur pola makan, pola tidur, pola pikir, dan pola hidupnya. Meski perlahan, meski sakit, meski jatuh berkali-kali. Fitrah menonton satu persatu video Erik Wibowo. Ia belajar tentang gangguan anxiety, GERD, dan pengaruh pola hidup terhadap kesehatan mental. Ia mulai memahami apa yang dialaminya. Ia juga mulai mengonsumsi vitamin B kompleks, Kalmaksin, dan vitamin D. Tapi semua itu butuh biaya. Malam hari di dalam kamar yang remang, sang ibu duduk sendiri di lantai, memandangi sebuah kotak kecil berdebu. Tangannya gemetar saat membukanya, menatap kalung emas satu-satunya yang dulu pemberian suaminya sebelum meninggal. Sang ibu mencium kalung itu pelan-pelan, lalu memasukkannya ke dalam kantong kain. Ia menyeka air matanya dengan punggung tangan dan keluar rumah dengan langkah pelan, membelah malam. Kalung itu bukan sekadar perhiasan. Itu kenangan. Itu cinta. Itu kenangan akan masa di mana ia pernah bahagia. Tapi sekarang, demi anaknya, semuanya harus rela dilepas untuk belikan vitamin yang dibutuhkan Fitrah. Dari emas terakhir yang ia gadaikan, ia belikan vitamin yang dibutuhkan, makanan sehat, dan sedikit madu asli untuk Fitrah. Ia tahu, bukan obat mahal yang bisa menyembuhkan anaknya seketika, tapi makanan yang cukup, vitamin yang rutin, dan cinta seorang ibu yang tak pernah surut. Mungkin itu akan menjadi kekuatan. Waktu berjalan. Hari-hari berlalu. Vitamin hampir habis. Uang sudah hampir tidak bersisa. Tapi Fitrah belum juga pulih sepenuhnya. Dan di titik itulah, ibu Fitrah harus kembali mengambil keputusan berat. Pinjam uang, meski malu. Meski mungkin akan dicibir. Meski harga dirinya terasa diinjak. Siang hari, di rumah tetangga, sang ibu duduk di bangku plastik usang, memegang amplop kosong, wajahnya pucat. Ia menunduk sopan di hadapan seorang wanita kaya yang terlihat enggan membuka pintu rumahnya. Maafkan saya, anak saya sedang sakit. Kalau ibu berkenan, saya mau pinjam dulu 500.000. Nanti saya bayar. Walaupun nyicil. Wanita itu memandang sinis, lalu mengangguk cepat tanpa senyum, tanpa kata penyemangat. Uang disodorkan sekenanya. Rasa malu, harga diri, semuanya ditelan demi satu hal, agar anaknya bisa bertahan. Itu bukan hanya pinjaman uang, tapi juga pinjaman harapan, semoga Tuhan melihat. Dan sekali lagi, ibu Fitrah pulang, bukan dengan tangan kosong, tapi dengan keyakinan bahwa selama masih bisa berjuang, ia tidak akan pernah menyerah. Dan di saat itu, Fitrah sadar, ia bukan hanya sedang melawan penyakit, tapi juga sedang menanggung cinta dari seorang ibu yang bertaruh segalanya untuknya. Tak ada obat instan untuk luka batin. Tapi hari itu, Fitrah mencoba berdamai. Satu tarikan napas, satu langkah keluar pintu. Dunia yang selama ini ia hindari, kini ia sambut. Meski masih dengan rasa takut. Aku belum kuat jalan jauh. Tapi, aku mau nyoba, pelan-pelan. Tak banyak yang bisa sang ibu lakukan. Tapi ia tahu kasih sayang dan kesabaran adalah obat paling ampuh. Ia tak pernah marah, tak pernah lelah. Ia terus percaya, anakku akan pulih, anakku akan kuat kembali. Fitrah duduk malam hari, menonton channel motivasi YouTube. Ia mulai mencatat hal-hal kecil. Bangun jam 7, berjemur 10 menit, tarik napas 5 kali. Dari video-video itu, Fitrah belajar mengenal dirinya. Belajar bahwa dirinya berharga, dan bahwa ada jutaan orang di dunia yang pernah merasa seperti dirinya. Butuh waktu, butuh air mata, butuh perjuangan. Tapi luka itu tak sia-sia, karena kini Fitrah tahu, hidup memang tidak mudah, tapi bisa dijalani, satu langkah demi satu langkah. Hari-hari dijalani Fitrah dengan penuh perjuangan. Meski lambat, ia mulai merasa sedikit membaik. Ia belajar menerima kecemasan sebagai bagian dari proses penyembuhan,
bukan kutukan. Ia mulai bisa keluar rumah. Mulai tersenyum lagi. Meski sesekali, rasa takut datang. Teman-temannya sempat datang mengajaknya nongkrong lagi. Tapi Fitrah hanya tersenyum dan berkata, "Aku sudah punya hidup baru." Fitrah perlahan mulai ikut membantu ibunya di halaman belakang. Mereka menanam sayuran sederhana, kangkung, bayam, tomat. Bukan sekadar berkebun. Ini adalah terapi. Setiap benih yang tumbuh membawa harapan baru, setiap tanah yang digali seperti membuang beban di dadanya. Tangan Fitrah menabur benih, tersenyum kecil. Matahari pagi menyorot wajahnya yang mulai lebih cerah. Dulu aku pikir aku udah rusak, tapi ternyata aku cuma butuh waktu buat tumbuh lagi. Sedikit demi sedikit, kebunnya mulai memberi hasil. Setahun berlalu, Fitrah berdiri di halaman rumahnya, menatap langit senja. Tubuhnya lebih sehat, pikirannya lebih tenang. Ia sudah bisa bekerja, sudah bisa bersosialisasi, bahkan sudah membantu orang-orang yang mengalami hal serupa melalui media sosial. Setelah berbulan-bulan berjuang melawan sakit yang menguras fisik dan mentalnya, akhirnya Fitrah mulai bangkit. Meski tubuhnya belum sekuat dulu, pikirannya mulai jernih. Ia bisa tidur dengan tenang, dan napasnya tidak lagi sesak seperti sebelumnya. Suatu pagi, ia duduk di teras rumah peninggalan ayahnya sambil menatap tumpukan kayu tua di belakang rumah. Dulu, tangan ini cuma bisa tremor dan menggenggam botol kosong. Sekarang, aku ingin tangan ini menciptakan sesuatu yang berarti, batinnya. Fitrah teringat masa-masa ketika ia bekerja di pabrik kayu. Meski sering mengantuk dan dimarahi, ia sempat belajar cara mengukir, memotong, dan merakit potongan kayu. Kini, ia mencoba mengulang semua dari nol. Dengan alat sederhana yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit, ia mulai membuat kerajinan tangan dari kayu. Figura, rak kecil, tatakan gelas, hingga papan nama. Awalnya, ia memberikannya secara cuma-cuma kepada tetangga. "Aku cuma pengen bikin orang lain tersenyum dulu, rejeki akan datang belakangan." Tanpa diduga, salah satu tetangga memposting karya Fitrah di media sosial. Tidak lama kemudian, ada yang memesan tatakan gelas dan papan nama ukir. Perlahan, pesanan mulai datang. Meski tak banyak, tapi cukup untuk membangkitkan harapan. Ibunya tersenyum bangga melihat anaknya kembali produktif. Bukan lagi terbaring lemas tak berdaya seperti dulu. Bahkan, suatu sore, Fitrah menyodorkan amplop berisi uang. "Bu, ini untuk tebus kalung ibu yang dulu digadaikan. Aku belum bisa beli baru, tapi semoga cukup untuk menebus yang itu," katanya dengan mata berkaca-kaca. Ibunya menangis, bukan karena uang itu, tapi karena Fitrah yang dulu hilang, kini kembali sebagai sosok lelaki sejati. Suatu malam, saat Fitrah sedang menyelesaikan ukiran, tangannya kembali bergetar sedikit. Rasa cemas itu datang lagi, tapi kini ia tahu harus apa. Ia meletakkan alat ukirnya, duduk tenang, menarik napas panjang, dan berdoa dalam hati. "Aku tidak akan kalah lagi." Hari-hari berlalu, dan halaman rumah sederhana Fitrah kini tak lagi sunyi. Di sana berdiri sebuah bengkel kayu kecil, berdinding triplek dan beratap seng, tapi penuh semangat. Di dindingnya, terpampang tulisan tangan yang ia buat sendiri. Di sini bukan hanya kayu yang dibentuk, tapi juga masa depan. Setiap sore, beberapa pemuda dari kampung berdatangan. Mereka penasaran melihat Fitrah bekerja, mengukir papan nama, membuat rak buku, hingga membuat jam dinding dari limbah kayu. "Bang, ajarin dong gimana cara bikin itu," tanya salah satu pemuda. Randy, anak yatim yang putus sekolah. Fitrah tak banyak pikir. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Kalau kamu mau belajar sungguh-sungguh, ayo sini. Tapi ingat, kerja pakai hati, bukan cuma tangan." Hari demi hari, Fitrah menjadi mentor, bukan cuma pengrajin. Ia mengajarkan kedisiplinan, kejujuran, dan semangat bangkit. Bukan cuma teknik mengukir, ia bahkan rela berbagi keuntungan kecil dari hasil penjualan pertama bersama mereka. Suatu hari, ada pesan masuk dari seorang pengusaha toko interior dari kota. "Saya lihat produk Anda di Instagram. Saya tertarik kerjasama, bisa kirim 10 unit rak dinding minimalis untuk awal?"
Fitrah terdiam. Tangannya gemetar, tapi bukan karena sakit melainkan karena tak percaya. Perjuangannya mulai berbuah. Ia mengajak Randy dan teman-temannya dan berkata, "Kita punya tantangan besar. Ini bukan cuma pesanan. Ini adalah awal dari perjalanan besar kita." Produk kerajinan tangan mereka mulai dikenal sebagai kayu harapan. Karena di balik setiap ukiran, ada kisah tentang perjuangan, doa, dan tekad. Ibunya, yang dulu harus menggadaikan emas dan meminjam uang demi vitamin dan makanan Fitrah, kini duduk di beranda rumah sambil membungkus pesanan dengan penuh syukur. Beberapa tahun telah berlalu sejak tubuh Fitrah pertama kali ambruk di pabrik kayu karena penyakit yang tak ia sadari. Saat itu, dunia seakan runtuh. Ibunya harus menggadaikan emas terakhirnya, meminjam sana-sini, hanya demi vitamin dan makanan, agar anak semata wayangnya bisa bertahan hidup. Suatu sore, Fitrah duduk di depan rumahnya bersama sang ibu. Ia memandang wajah tua yang dulu rela menahan malu demi bisa meminjam uang, hanya agar ia bisa sembuh. Dengan mata berkaca-kaca, Fitrah memeluk ibunya dan berkata, "Semua ini takkan pernah ada tanpa ibu. Dulu ibu jual emas demi aku. Sekarang biar aku yang ukir masa depan kita." Sang ibu tersenyum, menyeka air mata, lalu menjawab, "Bukan soal emas atau uang, nak. Yang penting sekarang kamu sehat, berdiri tegak, dan bisa bantu orang lain." Fitrah bukan hanya pernah jatuh karena tubuhnya yang lemah, tapi juga karena pikirannya yang kacau. Rasa takut, cemas tanpa sebab, jantung berdebar seakan dunia mau runtuh. Itulah hari-hari yang ia jalani saat awal terkena anxiety. Ia bingung, malu, bahkan sempat merasa hidupnya tak berarti lagi. Tapi hari ini, Fitrah telah berdiri kembali. Ia sudah tidak bekerja di bawah tekanan, tapi berkarya dengan jiwa yang bebas. Ia menciptakan kerajinan kayu, bukan hanya sebagai sumber penghasilan, tapi juga sebagai terapi. Terapi untuk menenangkan pikirannya, merangkul kecemasannya, dan mengubah rasa takut menjadi karya. "Aku tidak sembuh dalam semalam, tapi aku belajar menerima bahwa rasa cemas itu bukan aib. Aku berdamai dengan pikiranku, dan aku bersyukur. Karena dari titik paling gelap dalam hidupku, aku menemukan diriku yang sesungguhnya." Kini, Fitrah tak hanya bangkit untuk dirinya, ia berbicara dalam komunitas. Ia menulis di media sosial. Ia membuka ruang belajar untuk para anak muda yang juga berjuang melawan anxiety. Karena ia tahu, mereka tak butuh nasihat panjang lebar. Mereka hanya butuh seseorang yang berkata, "Aku pernah ada di posisimu, dan kamu bisa melewati ini." Dari seorang anak pabrik yang nyaris tumbang karena penyakit dan kecemasan, Fitrah berubah menjadi sosok inspiratif. Ia adalah bukti hidup bahwa anxiety bukan akhir dari segalanya, tapi bisa jadi jalan awal menuju kehidupan yang lebih jujur, lebih tulus, dan lebih kuat. Kita tidak harus sembuh total untuk bisa bahagia. Kadang, cukup dengan terus berjalan. Itu saja sudah luar biasa. Fitrah pernah takut untuk hidup, pernah merasa tubuh dan pikirannya mengkhianati dirinya, tapi ia memilih untuk tidak menyerah. Hari ini, ia berdiri sebagai pejuang, bukan hanya melawan anxiety, tapi melawan rasa takut dalam dirinya sendiri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan semoga kisah ini jadi pelita kecil untuk kamu yang sedang berjalan di lorong gelap.